Sekitar 25 km dari utara kota Jogja, berdiri sebuah gunung yang tak pernah benar-benar tidur. Ia disebut Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan juga salah satu yang paling ditakuti. Sejak abad ke-16, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 60 kali, menelan ribuan nyawa, menghancurkan pemukiman, dan menorehkan kisah pilu yang selalu diingat oleh warga di lerengnya. Dari sejarah panjang itu, manusia mencoba berdamai dengan amarah alam. Salah satu upaya adalah membangun sebuah ruang perlindungan. Di lereng selatan Merapi, tepatnya di Dusun Kali Adem, Desa Kupoharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebuah bangunan kecil dari beton tebal yang kini dikenal sebagai Bunker Kali Adem. Namun siapa sangka, tempat yang dibangun untuk melindungi justru berubah menjadi kuburan abadi. Tahun 2006, Merapi kembali mengamuk. Dua relawan yang sedang bertugas di pos Kali Adem saat awan panas meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Mereka berlari masuk ke bunker, menutup pintu dan berdoa agar bangunan itu mampu melindungi mereka. Tetapi suhu awan panas itu mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Di dalam ruangan sempit itu, udara berubah menjadi api, beton meleleh, logam memanas, dan bunker tak mampu melawan amarah Merapi. Ketika pasukan penyelamat tiba keesokan harinya, pintu bunker telah tertutup rapat oleh abu dan batu. Saat dibuka, dua jasad ditemukan di dalam, diam tak bergerak. Satu terbaring di pancuran air yang sudah mengering, satunya bersandar di dinding, seolah masih mencoba mencari udara terakhir. Sekarang jam 12.51, hampir jam 1 siang. Dan tadi kita berangkat dari Jogja, sekarang di Bunker Kali Adem, Bunker Merapi. Jadi kalau kalian dulu tahu itu pada saat Merapi itu meletus dulu itu ada bunker tempat yang seharusnya itu tempat orang sembunyi lah, kayak gitu. Bukan sembunyi ya, menyelamatkan diri lah. Tapi kayak justru bunker itulah yang bikin mereka nggak selamat kayak gitu. Dan ya, kita akan jalan-jalan, kita akan lihat apa aja, gimana bunkernya gitu. Kayak gitu. Kita baru selesai nggak makan siang sih, makan mie, minum gitu. Ini cuaca mendung hari ini, full mendung gitu, dari pagi full mendung. Kemudian tadi banyak juga debu karena beberapa hari di sini tuh panas gitu. Kayak gitu. Bentar lagi kita akan ke sana, kita akan lihat gimana bunkernya. Kayak gitu. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Beneran ini? Maknanya apa video? Tapi kalau misalnya
Kita baru selesai keliling-keliling, kemudian masuk ke bunkernya kayak gitu. Kurang lebih 1 jaman lah, karena sekarang jam setengah 2 kayak gitu. Ya bunker gede gitu, tapi katanya sih makan korban dulu kan 2 orang. Dan di bunker itu ada 2 kamar mandi ya namanya. Katanya satu korbannya tuh di kamar mandinya, satu di depan pintu gitu. Gitu aja sih bunkernya sebenarnya. Dan lumayan panas. Katanya 700 sampai 800 gitu lah. Nah, itu bayangin sendiri lah sepanas apa itu. Kayak gitu. Kita udah selesai. Ya emang tujuannya cuma ke situ sih sebenarnya. Jadi kalau mau masuk itu harus bawa senter. Kalau pakai senter HP nggak begitu terang di dalamnya itu. Dan kan bayangin lah pas kejadian itu kayak mana, gelapnya, panasnya gitu. Itu betul-betul rasanya mungkin di situ kepanggang beda. Karena kita pada saat masuk itu juga agak panas gitu, sama bau nggak tahu ya bau apa ya. Iya emang seram, agak seram memang gitu di dalam itu pada saat kejadian itu ya, kalau teman-teman ngikutinnya gitu. Sekarang itu dialihfungsikan jadi tempat wisata. Jadi ada juga yang mandu kalau mau, yang cerita kalau cerita tentang bunker itu buat apa, tujuannya buat apa, itu ada juga gitu. Begitu. Tapi ada juga yang kesini pakai mobil jeep, ada juga. Tapi kita pakai motor juga masih aman sih kesini, nggak begitu naik gitu. Begitu kira-kira. Boleh teman-teman kalau mau kesini, nggak begitu jauh kok, kurang lebih dari kota Jogjanya 51-an menit, 1 jaman lah mungkin ke tempat ini. Tapi kalau pagi-pagi bagus, pemandangan Merapinya nampaknya kelihatan dari sini. Kalau pagi-pagi ya, kita udah agak siangan jadi udah nggak kelihatan karena kabut. Jadi kalau kesini pagi-pagi viewnya masih cakep, harusnya begitu kira-kira. Sejak tragedi itu, bunker Kali Adem tidak lagi digunakan untuk perlindungan. Bunker Kali Adem bukan hanya sekedar bangunan dari beton dan besi. Ia adalah pengingat bahwa manusia bisa berusaha melindungi diri dari alam, tetapi tidak pernah benar-benar bisa mengendalikannya. Di balik setiap dindingnya tersimpan keberanian, pengorbanan, dan kisah yang tidak akan pernah terlupakan.